Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para ikhwan, para akhwat sekalian, terkhusus para aba ya, para bapak yang menjadi santri Mahati Abadi. Maka kita ucapkan marhaban ya talabatal ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu syar'i. Selamat bergabung di Mahat Ya Abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan keberkahan pada proses belajar antum dan pada ilmu yang antum dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, para santri sekalian, di majelis ini kita akan belajar tentang fikih ibadah dengan rujukan kitab Minhajus Salikin. Judul lengkapnya Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, atau dikenal dengan Syekh As-Sa'di saja, Syekh As-Sa'di. Jadi kita akan belajar tentang fikih ibadah dari kitab ini. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita sedikit akan mengenal penulis kitab ini, yaitu Syekh As-Sa'di. Nama lengkap beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad Al-Sa'di. Yang mana beliau adalah ulama dari kota Unaizah di Saudi Arabia. Dia namanya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dari kota Unaizah di Saudi Arabia. Beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah, ya, yang bertepatan dengan 1954 Masehi. Ya, berarti sudah sekitar 60 tahun, 60 tahunan yang lalu ya beliau wafat. Ya, wafatnya tahun 1954. Dan beliau adalah seorang ulama besar, ya, Syekh Sa'di ulama besar yang beliau menjadi gurunya dari ulama-ulama besar setelahnya. Di antara murid beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Yang beliau masyhur, ya, Syekh Utsaimin itu faqihuz zaman, ahli fikih zaman ini. Dan itu muridnya Syekh As-Sa'di. Ya. Demikian juga murid beliau yang terkenal adalah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Bassam. Ya, Syekh Al-Bassam, dan juga ulama fikih terkenal, ulama besar, dan beliau muridnya Syekh As-Sa'di. Demikian juga Syekh Abdul Aziz, ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, dan juga ulama besar. Dan beliau juga muridnya Syekh As-Sa'di. Banyak, ya. Syekh As-Sa'di ini menghasilkan, menelurkan banyak sekali ulama-ulama besar yang ini menunjukkan ketinggian ilmu beliau, kedalaman ilmu beliau. Dan karya beliau juga banyak. Di antaranya beliau punya karya dalam bidang tafsir, yaitu tafsir As-Sa'di, yang aslinya judulnya Taisir Al-Karimir Rahman atau tafsir As-Sa'di, gitu aja. Ini kitab tafsir yang istimewa karena hanya satu jilid. Biasanya antum buka kitab tafsir Ibnu Katsir itu berapa jilid, banyak, ya. Kalau beli tafsir Ibnu Katsir biasanya harganya 1 juta lebih karena jilidnya banyak. Apalagi tafsir At-Tabari itu 22 jilid. Ya, demikian juga tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi berjilid-jilid. Tafsir As-Sa'di cuma 1 jilid. Itu sudah membahas semua ayat Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya sudah. Jadi sangat istimewa dan bahasa yang digunakan ringkas
dan semua tafsiran dalam tafsir As-Sa'di itu merupakan ringkasan dari kitab-kitab tafsir yang lain. Jadi sangat istimewa sekali tafsir As-Sa'di ini kalau bisa antum punya di rumah ya. Dan saya jadikan tafsir As-Sa'di ini sebagai mahar waktu saya nikah ya. Saking saya senangnya dengan kitab ini. Kemudian kitab Qawaidul Hisan, ini juga kitab dasar ya di Ma'had Al-Ilmi itu kita pelajari. Kitab Qawaidul Hisan yaitu kitab kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir. Demikian juga kitab Bahjah Qulubil Abrar. Ini kitab hadis tentang tazkiyatun nufus. Ya, hadis-hadis isinya hadis-hadis sahih tentang tazkiyatun nufus. Ini bagus sekali, pernah kita bahas sampai selesai. Kemudian kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Ini kitab syarah kitab tauhid yang paling ringkas. Ya, kalau kayak kitab Fathul Majid ya itu tebal sekali. Syarah kitab tauhid Fathul Majid. Al-Qaul Mufid itu juga syarah kitab tauhid yang tebal. Kalau yang ringkas itu Qaulus Sadid. Ini karyanya Syekh As-Sa'di. Syarah kitab tauhid yang paling ringkas. Dan salah satunya kitab Manhajus Salikin, kitab yang kita pegang pada kesempatan hari ini. Nah, kitab Manhajus Salikin ini adalah kitab fikih. Ya, kitab fikih yang bahas fikih dari A sampai Z. Selesai ya. Antum lihat sendiri nih kitab fikih yang ringkas cuma segini ya. Sehingga ini banyak sekali direkomendasikan oleh para ulama untuk pemula. Karena saking ringkasnya. Walaupun ini bukan kitab yang paling ringkas, ada yang lebih ringkas lagi. Namun ini sudah cukup ringkas ya. Eh, Walaupun di majelis Mahati Abati ini nampaknya kita tidak bisa membahas semua karena waktu yang terbatas ya. Kita tidak bisa membahas semuanya. Namun beberapa perkara saja yang dibutuhkan oleh para aba, oleh para bapak. Fikih toharoh, ya, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih waris, ya, dan juga fikih munakahat. Itu. Adapun nanti ada fikih sholat jenazah mungkin kita daurahkan. Ya. Jadi tidak sampai selesai, tidak sampai semuanya. Walaupun kita sangat sarankan para penuntut ilmu secara umum hendaknya pernah sekali seumur hidup mengkhatamkan satu kitab fikih dari awal sampai akhir. Kalau bisa pernah sekali seumur hidup. Ya, jangan sampai antum sudah bahas fikih kemana-mana, ya sudah debat di Facebook kemana-mana, tapi satu kitab fikih aja belum pernah khatam. Ini nggak layak sama sekali. Ya. Ini tong kosong nyaring bunyinya. Ya, antum ngomong masalah isbal lah, masalah ulil amri, masalah ini, masalah itu. Satu kitab fikih belum pernah khatam. Ini nggak layak ini. Jadi kalau bisa seumur hidup sekali pernah mengkhatamkan satu kitab fikih. Orang yang pernah menghatamkan satu kitab fikih seumur hidup minimal dia punya gambaran yang lengkap terhadap fikih. Sehingga pemahamannya komprehensif, tidak setengah-setengah. Ya, gambarannya lengkap. Dia tahu masalah-masalah kasus-kasus dalam fikih. Jadi kalau bisa pernah menghatamkan minimal sekali. Kemudian kitab Manhajus Salikin ini di antara keistimewaannya adalah ini kitab yang ringkas, yang dasar tapi menyebutkan beberapa dalil. Ya, walaupun tidak semua. Yang mana kebiasaannya kitab fikih yang dasar untuk pemula itu tidak menyebutkan dalil sama sekali. Antum melihat kitab fikih Matan Abu Syuja, kitab fikih Madhab Syafi'i yang ringkas itu tidak disebutkan dalil sama sekali. Dalam Madhab Hambali ada kitab Umdatut Talib atau kitab Akhsar Mukhtasarat. Itu juga tidak menyebutkan dalil sama sekali. Ya. Namun dalam kitab ini beberapa masalah disebutkan dalilnya. Ini salah satu keistimewaan. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau adalah ulama Hambali, ulama madhab Hambali. Dan kitab ini sangat kental sekali dengan warna madhab Hambali.
Kitab fikih ini sangat kental dengan fikih Hambali. Saya tidak akan ingkari itu ya, bahwasanya ini memang fikihnya fikih lebih cenderung ke mazhab Hambali. Tapi Syekh As-Sa'di dikenal sebagai sosok ulama yang tidak mau taklid kepada pendapat mazhab. Dan di sini beliau banyak menyebutkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan mazhab Hambali dalam beberapa permasalahan, ya. Dalam beberapa masalah beliau tidak ikut mazhab Hambali. Ini menunjukkan bahwasanya beliau taklid kepada dalil. Dan demikianlah seharusnya seorang muslim ya, taklid kepada dalil bukan kepada mazhab, bukan taklid kepada person atau kepada yang lainnya. Kemudian kitab ini tidak menyebutkan khilafiyah dan memang harusnya demikian, bahwasanya untuk pemula itu jangan dulu membahas khilafiyah karena nanti akan bingung, akan pusing. Namun bahas kitab-kitab matan seperti kitab ini kitab matan yang hanya menyebutkan satu pendapat dulu. Ya, masalah khilafiyah nanti sabar belajar dikit demi sedikit, nanti semakin berkembang nanti akan sampai kepada masalah khilafiyah, ya. Jadi, metode belajar untuk pemula adalah kenali satu pendapat dulu, ya, jangan, khilafiyah dulu karena akan membingungkan. Kalau dia bingung dia tidak akan sukses dalam belajar, ya. Dan penuntut ilmu pemula tidak perlu pusing, "Saya ini ikut mazhab apa ya?" Nggak perlu pusing. Karena kata para ulama, madhabnya orang awam, madhabnya pemula adalah madhab ustadznya, madhab gurunya. Ya, nggak perlu pusing dia mau ikut madhab apa, nggak perlu pusing. Yang penting dia belajar kepada guru yang terpercaya, yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, akhlaknya baik, ilmunya mendalam, ambil ilmu dari dia, apapun madhabnya. Nanti kalau dia sudah tekuni, belajar dengan gurunya ini, ya, sesuai dengan madhabnya dia, kalau dia sudah menjadi murid yang mutamakin, menjadi penuntut ilmu yang mapan ilmunya, dia ingin mempelajari mazhab yang lain silakan. Tapi awalnya dia ikuti mazhab gurunya dulu. Nah sekarang misalnya kalau ada orang, saya mau pokoknya mazhab Syafi'i, tapi gurunya nggak ada yang bermazhab Syafi'i, yang akidahnya lurus. Nah gimana? Apakah mau terpaksa belajar sama orang yang nggak benar demi untuk belajar mazhab Syafi'i? Kan nggak boleh, ya. Mau belajar Syafi'i, tapi guru yang manhajnya lurus, akidahnya lurus, yang ngajarkan fikih Syafi'i nggak ada. Terus gimana mau nekat, ya, nekat dengan belajar dengan orang yang nggak benar, demi bisa mazhab Syafi'inya nggak benar, seperti itu. Jadi yang penting belajar dengan guru yang benar, yang akidahnya lurus, apapun mazhabnya. Nanti kalau sudah mutamakin, sudah, pinter, sudah mendalam, silakan ingin menelaah mazhab yang lain. Karena mazhab itu intinya adalah fiqhud dalil, intinya adalah cara untuk memahami dalil, sarana untuk memahami dalil, bukan tujuan. Jadi semua mazhab intinya adalah metode untuk memahami dalil, bukan sebagai tujuan. Ya, kemudian sebelum kita belajar tentang, fikih ibadah dari buku ini, dari bab ini, dari kitab ini, kita ingin sampaikan dulu apa itu ilmu fikih dan apa bedanya ilmu fikih dengan usul fikih dengan kaidah fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i, ilmu yang belajar tentang hukum-hukum syar'i. Jadi yang dipelajari di dalam ilmu fikih adalah hukum, ya, wajib, sunnah, ya, apa saja yang wajib, apa yang sunnah, apa yang dianjurkan, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, seperti itu. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengetahui hukum dari dalil. Usul fikih adalah ilmu yang belajar tentang cara mengetahui hukum dari dalil. Dari ayat kok bisa ketemu hukumnya wajib, itu gimana caranya? Nah, itu di usul fikih. Ya seperti misalnya kaidah al aslu fil amri lil wujub.
hukum asal kalimat perintah di dalam dalil menghasilkan hukum wajib. Nah, ini kaidah usul fikih. Jadi usul fikih ilmu untuk mengetahui cara mengambil kesimpulan hukum dari dalil. Adapun kaidah fikhiyah adalah ringkasan hukum-hukum fikih yang mencakup banyak bab. Ya, kaidah fikih adalah ringkasan hukum-hukum fikih yang mencakup banyak bab. Seperti misalnya kaidah fikhiyah ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Semua bentuk bahaya harus dihilangkan. Ini kaidah fikih. Maka ini ada dalam bab salat, ada dalam bab ada dalam bab wudu, ada dalam bab nikah, ada dalam bab jual beli. Diringkas jadi satu kaidah ad-dararu yuzal. Kalau orang sedang sholat, kemudian ada ular kobra datang, boleh nggak dibatalkan? Boleh, karena ad-dararu yuzal, bahaya harus dihindari. Jual beli gharar terlarang. Kenapa? Karena akan menimbulkan bahaya. Ada orang ketipu nanti kalau gharar. Maka gharar hukumnya haram karena ad-dararu yuzal. Bahaya harus dihilangkan. Khitbah, ya, melamar akhwat. Kalau akhwat yang sudah dikhitbah oleh seorang ikhwan, maka tidak boleh dikhitbah oleh ikhwan yang lain. Kecuali diizinkan atau kecuali ditolak ikhwan yang pertama. Kenapa? Kalau dibiarkan akan menimbulkan bahaya. Nanti berantem ikhwannya, nanti rebutan, nanti pukul-pukulan, nanti bunuh-bunuhan. Nah, maka hukumnya haram karena ad-dararu yuzal. Bahaya harus dihilangkan. Nah, ini satu kaidah tapi masuk ke dalam banyak bab. Inilah qawaid fiqhiyah atau kaidah fiqhiyah. Nah, itulah perbedaan eh, fikih, usul fikih dan kaidah fikih. Ada lagi satu istilah namanya dhawabit fiqhiyah, ya, atau dhabit. Dhabit itu tunggal, kalau jamaknya dhawabit. Dhawabit itu adalah kaidah fiqhiyah yang hanya berlaku pada bab tertentu saja. Ya, sama seperti kaidah fiqhiyah tapi hanya berlaku pada bab tertentu saja. Seperti kaidah misalnya eh, setiap tambahan dalam hutang piutang itu adalah riba. Ya, setiap tambahan dalam hutang kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang dia memberikan tambahan, memberikan manfaat, maka itu riba. Ini namanya dhawabit fiqhiyah. Karena ini nggak bisa ditaruh di bab sholat, nggak ada hubungannya. Nggak bisa ditaruh di bab wudu, nggak bisa ditaruh di bab nikah. Dia hanya bisa dibahas di bab tentang riba. Dia hanya bab tertentu saja. Maka ini namanya dhawabit fiqhiyah, bukan qawaid fiqhiyah. Ya, ini sekilas tentang perkenalan ilmu fikih. Ya, silakan dibuka di awal matan kitab, ya. Mulai dari bismillah. Penulis mengatakan, yaitu Syekh As-Sa'di mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Jadi beliau membuka kitabnya dengan khutbatul hajah, dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan fahadza kitabun mukhtasarun fil fiqhi. Ini adalah kitab yang ringkas dalam ilmu fikih. Jama'tu fihi bainal masail wa dalail, dan saya gabungkan di dalamnya masalah-masalah fikih dan dalil-dalilnya. Waqtasartu fihi ala ahamil umur, dan saya cukupkan pembahasan dalam kitab ini dalam perkara yang paling penting-penting saja.
wa 'adhamiha naf'an, dan yang paling besar manfaatnya. Li syiddati darurati ila hadzal mawdu', karena urgennya kebutuhan terhadap pembahasan ini. Wa katsiran ma aqtasiru 'ala an-nassi idza kana al-hukmu fihi wadihan. Dan terkadang saya cukupkan hanya menyebutkan penjelasannya saja tanpa menyebutkan dalilnya kalau hukumnya sudah sangat jelas. Ya. Li suhulati hifdhihi, untuk mempermudah menghafalnya, wa fahmihi, dan mempermudah memahaminya, alal mubtadi'in, bagi pemula. Jadi ini muqaddimah beliau tulis kitab ini secara ringkas dan beliau sebutkan dalilnya pada beberapa masalah. Kemudian beliau jelaskan definisi ilmu. Li'annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ilmu artinya mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Itu definisi ilmu, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Faedah antum tahu definisi ini adalah antum mengetahui mana majelis ilmu, mana yang bukan. Mana ahli ilmu, mana yang bukan. Kalau ada majelis taklim, majelis ilmu, kok yang dibahas bukan dalil. Yang dibahas kok pengalaman pribadi, katanya, ya, dibahas berita, kabar-kabar aktual, maka itu bukan majelis taklim, itu bukan majelis ilmu. Karena ilmu itu artinya mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Tapi kalau majelis yang di dalamnya bahas dalil, bahas Al-Quran, As-Sunnah, penjelasan ulama tentangnya, maka itulah majelis ilmu. Ya. Kemudian wal fiqhu, sedangkan fikih artinya ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-far'iyyati bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma' wal qiyasis sahih. Fikih, ilmu fikih artinya memahami hukum-hukum syar'i. Seperti tadi sudah kita sebutkan, ilmu fikih adalah ilmu yang belajar tentang hukum syar'i. Memahami hukum syar'i yang furu' dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sahih. Jadi ada istilah ahkam syar'iyah far'iyah. Ada hukum far'i, hukum furu'. Jadi ada syariat itu dibagi menjadi usul dan furu'. Ya. Syariat dibagi menjadi usul dan furu'. Pembagian usul dan furu' itu menjadi benar, menjadi boleh kalau usul itu artinya adalah akidah, furu' artinya fikih. Ini pembagian yang boleh. Atau usul artinya perkara-perkara yang jelas dalilnya, furu' artinya perkara-perkara yang samar dalilnya. Ini pembagian yang boleh, pembagian yang benar. Tapi ada orang membagi usul dan furu'. Usul artinya perkara yang penting, furu' perkara yang tidak penting. Maka ini pembagian yang batil, nggak benar. Ya, kalau usul penting, furu' nggak penting. Nggak ada dalam agama ini perkara nggak penting. Ya. Allah Ta'ala katakan Al-Quran itu sebagai qawlan thaqila, perkataan yang berat. Ya, kata Allah kepada Nabi, kami turunkan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya thaqil, semuanya berat. Nggak ada yang remeh, nggak ada yang ringan, nggak ada yang nggak penting. Hatta sampai masalah buang air kecil aja itu bisa menyebabkan pelakunya kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan kena azab kubur. Ya, Nabi mengatakan ketika Nabi melewati dua kuburan, Nabi katakan innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa innahuma la yu'adzabu bikabirin. Dan dua orang ini diazab bukan karena perkara besar. Amma ahaduhuma, yang pertama diazab karena la yastatiru min baulihi, tidak istitar dari air kencingnya. Artinya bisa ditafsirkan dua. Yang pertama, dia tidak sembunyi dari pandangan orang, kencing sembarangan, ada tiang listrik langsung eksekusi di situ, ya, ada tembok langsung eksekusi di situ, tidak sembunyi dari pandangan orang, maka ini terancam terkena azab kubur.
atau dia tidak melindungi pakaiannya dari cipratan air kencing. Ini juga terancam terkena azab kubur. Masalah air kencing aja itu bisa bikin orang kena azab kubur, nggak ada yang remeh. Ya, tidak ada yang remeh. Ketika Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, ya, apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu? Maka kata Abu Sufyan, iya, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai masalah ghaid, masalah buang air besar. Sampai masalah buang air besar, air kecil itu ada tuntunannya. Maka tidak ada yang remeh. Jadi usul furu kalau dimaknai usul itu penting, furu nggak penting, itu pembagian yang batil. Kemudian dalil, tadi beliau sebutkan dalil itu Al-Quran, As-Sunnah di sini maksudnya hadis, ya. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang sahih. Ini adalah dalil yang disepakati ulama, disepakati sebagai dalil. Maksudnya dalil yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas yang sahih. Dan ada beberapa dalil yang dipersusihkan sebagai dalil. Di antaranya pertama adalah qaulus sahabi, pendapat sahabat. Ya, pendapat sahabat. Ya, pendapat sahabat yang dipersusihkan bukan karena ada sebagian ulama yang tidak mengikuti sahabat, bukan. Ya. Tapi dipersusihkan rinciannya. Sebagian ulama mengatakan ijma'nya Abu Bakar dan Umar itu dalil. Kalau Abu Bakar dan Umar sepakat dalam suatu masalah, hukumnya ini. Sebagian ulama mengatakan itu dalil. Sebagian ulama mengatakan oh enggak, kalau cuma berdua enggak cukup. Ya. Kemudian tentang perkataan sahabat yang bukan ulama. Perkataan sahabat yang bukan ulama. Karena sahabat bertingkat-tingkat, ada sahabat yang ulama, ada sahabat yang bukan ulama. Apakah perkataan sahabat yang bukan ulama dalil? Itu bisa menjadi dalil, ada khilaf. Ya. Kemudian juga perkataan sahabat, pendapat sahabat yang tidak masyhur. Pendapatnya yang tidak masyhur, bukan sahabatnya. Pendapatnya tidak masyhur, tidak tersebar di kalangan sahabat yang lain. Ini ada khilaf. Apakah itu dalil atau bukan? Tapi ijma'nya sahabat, kalau sahabat semuanya sepakat dalam suatu masalah hukumnya ini, maka itu dalil. Demikian juga pendapat sahabat Nabi yang ulamanya. Pendapatnya Ibnu Umar, pendapatnya Ibnu Mas'ud, pendapatnya Abu Bakar, Umar, pendapatnya Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah ibn Yaman, ya, ulama-ulamanya sahabat. Kalau tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, maka itu dalil. Jadi khilafnya di sisi itu. Kemudian dalil yang diperselisihkan yang lain adalah istishab. Istishab itu artinya hukum asal. Hukum asal makanan mubah, hukum asal muamalah mubah, ini hukum asal. Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Demikian juga di antara dalil yang diperselisihkan adalah syar'u man qablana, syariat umat-umat terdahulu. Ya, syariat umat-umat terdahulu. Demikian juga di antara dalil yang diperselisihkan adalah istihsan. Istihsan. Istihsan itu bukan menganggap baik, ya. Istihsan itu meninggalkan suatu dalil karena ada maslahah mursalah. Ini pembahasannya agak rumit, tapi antum cerna dulu aja ya. Ada dalil namanya istihsan gitu. Dan yang lain-lainnya. Jadi intinya ada beberapa dalil yang diperselisihkan. Wa aqtasiru 'alal adillatil masyhurah khaufan minat tatwil. Dan saya tinggalkan dalil-dalil yang masyhur karena saya khawatir nanti kepanjangan. Wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan aqtasirtu 'alal qaul ladzi tarajjaha indi. Dan kalau ada masalah yang diperselisihkan ulama, maka saya cukup sebutkan masalah atau pendapat yang saya rajihkan. Tab'an lil adillati syar'iyyah, dalam rangka mengikuti dalil syar'i. Jadi beliau tidak sebutkan khilafiyah di sini, namun beliau sebutkan pendapat yang beliau kuatkan.
Kemudian al-ahkam khamsatun, hukum ada 5. Ya, hukum di sini maksudnya adalah hukum syar'i atau maksudnya adalah hukum taklifi. Karena hukum dalam fikih itu ada 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi yang 5 ini. Wajib, haram, makruh, mustahab, dan mubah. Ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu sah dan tidak sah. Sah dan tidak sah. Bisa jadi suatu ibadah itu haram tapi sah. Bisa jadi suatu ibadah pelakunya dapat pahala, ya, tapi ibadahnya nggak sah. Contoh, misalnya orang yang puasa, ya, orang yang puasa, ketika puasa dia banyak maksiat, maka puasanya sah selama dia tidak makan minum, selama dia tidak jima, puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Ya. Dari segi hukum syar'i dia dapat, dari segi hukum taklifi dapat, ya, dari segi hukum wad'i dapat sah, tapi hukum taklifinya nggak dapat. Dia melakukan hal yang haram. Ya, jadi apa hukumnya bermaksiat ketika puasa? Dari segi hukum taklifi haram, dari segi hukum wad'i sah. Dan ada orang misalnya orang yang sholat, ya, orang yang sholat karena dia orang awam, orang jahil, sholatnya nggak benar, sholatnya cepat, tidak tumakninah. Tapi dia sholat ke masjid, ya, sholat 5 waktu. Maka kita katakan orang ini dapat pahala, tapi sholatnya nggak sah. Dari segi hukum taklifi dapat pahala dia, ya, karena dia melakukan yang diperintahkan. Tapi dari segi hukum wad'i tidak sah sholatnya kalau tidak tumakninah. Dia dapat pahala karena dia berusaha, ya, untuk sholat, tapi karena dia orang awam nggak ada yang ngajari, ya, dan sholatnya ada yang kurang rukunnya, maka tidak sah. Jadi bedakan antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Dan perlu diketahui bahwasanya hukum itu tidak hanya di dalam ilmu fikih, dalam ilmu yang lain juga ada hukum. Dalam ilmu akidah juga ada ahkam, ada hukum. Yaitu contohnya kafir, fasik, munafik, ya, ahlul bid'ah, itu hukum dalam ilmu akidah. Nah, jadi kalau ada yang nanya, apa hukum perayaan Maulid Nabi? Kita katakan hukumnya bid'ah. Kadang-kadang ada yang protes. Apa itu hukum bid'ah? Kok hukum bid'ah? Hukum kan 5, wajib, ya, mustahab, mubah, makruh, haram. Nggak ada bid'ah, nggak ada yang ke-6 gitu. Nah, ini orang jahil ini. Orang yang komennya orang jahil. Ada hukum dalam masalah akidah. Di antaranya bid'ah, di antaranya kafir, nifak, fasik, itu hukum juga dalam bab akidah. Ya, maka perayaan Maulid Nabi dalam bab akidah hukumnya bid'ah. Dalam bab fikih hukumnya haram. Ya, karena bid'ah. Ya, jadi ini sekilas faedah tentang hukum. Beliau sebutkan di sini hukum ada 5. Pertama al-wajib, wajib, ya, dan wajibnya sama dengan al-fardu, ya, sama dengan fardun. Artinya adalah wa ma uthiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Orang yang kalau dia melakukannya dapat pahala, kalau dia meninggalkannya dapat hukuman, dapat dosa. Yang kedua haram. Haram adalah didduhu, lawannya. Kalau mengerjakannya dapat dosa, meninggalkannya dapat pahala. Yang ketiga makruh. Makruh ma uthiba tarikuhu wa lam yu'aqib atau wa lam yu'aqab fa'iluhu. Kalau dia tinggalkan dapat pahala, kalau dia kerjakan tidak dapat dosa. Yang ketiga masnun. Masnun sama dengan mustahab, sama dengan sunnah. Adalah lawan dari makruh. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa.
Yang kelima mubah. Mubah artinya alladzi fa'alahu wa tarakahu ala haddin sawa. Orang yang mengerjakannya dan meninggalkannya sama saja, tidak dosa dan juga tidak dapat pahala. Nah, ada sebagian ulama menyebutkan ada yang keenam, yaitu namanya khilaful aula. Ada hukum taklifi yang keenam, yaitu khilaful aula. Khilaful aula ini di atasnya makruh, di bawahnya mubah. Ini yang cukup memahamkan definisi khilaful aula. Di atasnya makruh, dia lebih mending daripada makruh, tapi lebih buruk daripada mubah. Khilaful aula artinya meninggalkan yang lebih utama. Ya, meninggalkan yang lebih utama. Artinya dia tidak sampai dosa, ya, tidak sampai dosa, tapi dia meninggalkan yang lebih utama. Jadi dia lebih mending daripada makruh, tapi lebih tercela daripada yang mubah. Kemudian makruh ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu sama dengan haram. Makruh tanzih itu sama dengan makruh. Kenapa ada perbedaan makruh tanzih dan makruh tahrim? Karena di zaman dahulu, di zaman salafus saleh, di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kalau mereka mengatakan kuriha, dimakruhkan, atau mereka mengatakan makruhun, itu maknanya adalah haram. Ya, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau ada perkataan kuriha, dimakruhkan, maka maknanya diharamkan. Jadi zaman dahulu tidak ada makruh dalam artian dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, itu nggak ada. Istilah makruh dalam artian itu nggak ada. Yang ada istilah makruh yang artinya haram. Nah, maka setelah zaman itu, setelah zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama membagi makruh jadi dua, supaya orang tidak salah paham. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu makruh yang dipahami oleh para salaf dahulu. Makruh tanzih itu yang lebih ringan. Itu perkara yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan nggak apa-apa. Kemudian wajibu 'alal mukallafi, wajib bagi mukallaf. Ingat ya, mukallaf itu beda dengan muallaf. Jangan samakan mukallaf dengan muallaf. Kalau muallaf artinya orang yang diikat hatinya kepada Islam. Muallaf itu bisa orang non muslim, bisa orang muslim. Tidak selalu muallaf itu orang yang sudah masuk Islam. Orang yang belum masuk Islam, masih kafir, tapi dia diharapkan masuk Islam, itu juga muallaf. Dia boleh dapat zakat, ya, dia boleh dikasih hadiah, dan seterusnya. Itu muallaf. Kalau ini mukallaf, mukallaf itu orang yang terkena beban syariat. Mukallaf itu orang yang terkena beban syariat. Definisinya mukallaf ay kullu aqilin balighin, setiap orang yang berakal dan baligh. Setiap orang yang berakal dan baligh maka dia mukallaf. Berakal artinya dia bisa membedakan mana baik buruk. Ya, dia bisa membedakan mana baik buruk. Yang tidak berakal contohnya anak kecil, yang masih kecil banget. Kemudian contohnya orang gila. Ya, kemudian contohnya orang yang pingsan, orang yang mati. Maka ini bukan mukallaf. Ya. Baligh artinya sudah baligh. Ya, dan tanda baligh ya nanti akan kita pelajari di kitab ini. Ya.
Orang yang sudah punya dua ini, dia berakal dan dia baligh, maka disebut mukallaf, orang terkena beban syariat. Sehingga akan berlaku padanya halal haram. Akan berlaku padanya pahala dan dosa. Ya. Orang yang belum mukallaf, belum terkena halal haram, belum terkena dosa. Tapi sudah berlaku baginya pahala. Ya, orang yang belum mukallaf tapi dia sudah mumayyiz, maka dapat pahala. Jadi anak kecil umur 5 tahun, belum mukallaf, belum baligh, tapi umumnya mereka sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan baik buruk. Nah, maka anak kecil yang sudah mumayyiz, kalau dia melakukan amal soleh dapat pahala. Ya. Dalilnya, ada seorang sahabiah yang haji bersama dengan anaknya. Ya, maka sahabat ini tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ali hadza hajjun?" Apakah anak ini hajinya sah? Kata Nabi, "Na'am, walaki ajrun." Ya, dia hajinya sah dan kamu dapat pahala. Menunjukkan anak ini hajinya sah. Kalau dia haji sebelum balik sah, kalau sah dapat pahala. Jadi anak kecil kita motivasi untuk melakukan amal soleh karena dia sudah nabung pahala. Jadi ketika dia balik bukan nol pahalanya, sudah punya dia tabungan pahala. Nah, jadi jangan beralasan kan belum balik Ustaz, jangan sholat dulu. Enggak. Biarkan dia terbiasa dengan amal kebaikan supaya dia nabung pahala. Tapi kalau dosa, belum ada dosa. Ya, Nabi mengatakan, rufi'al qalamu an thalathin. Diangkat pena catatan amalan dari 3. Anis sabbiyi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia balik. Anil naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia bangun. Anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang gila sampai dia waras. Maka anak kecil yang belum balik belum dicatat dosanya. Kembali ke kitab, wajib bagi para mukallaf ayata'allama minhu kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Wajib bagi dia untuk mempelajari semua perkara yang dia butuhkan dalam ibadahnya, semua yang dia butuhkan dalam muamalahnya dan dalam perkara lainnya. Inilah definisi ilmu yang fardu ain. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau wajib berarti kan kalau nggak dilakukan dosa. Ya. Berarti saat kalau ada orang nggak ikut kajian di Masjid Al-Asri dosa dong. Ya. Nggak gitu konsepnya ya. Jadi ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan ibadah-ibadahnya, untuk melakukan muamalah-muamalahnya dan semua aktivitasnya sehari-hari. Itu yang wajib. Contohnya ilmu tentang cara wudu, ilmu tentang cara sholat, ilmu tentang akidah dasar, ilmu tentang aurat. Karena tiap hari dilakukan ini. Kalau antum dagang di pasar, maka ilmu tentang jual beli juga fardu ain. Ya, kalau antum misalnya dokter gitu ya, maka ilmu tentang seputar kedokteran itu wajib bagi antum. Nah, itulah ilmu yang fardu ain, kalau tidak dituntut, kalau tidak dicari berdosa. Ya, kalau antum sengaja nggak mau belajar tentang cara wudu, dosa antum. Nggak punya keinginan sama sekali untuk belajar cara wudu, dosa. Nggak punya keinginan sama sekali untuk belajar cara sholat, dosa. Adapun lebih dari itu maka hukumnya fardu kifayah. Ya, ilmu mustalah hadis, kemudian ilmu hafalan Quran, ilmu usul fikih. Kalau tidak dituntut maka tidak sampai dosa. Kalau sebagian sudah ada yang menguasainya maka yang lain sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan ilmu agama. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim.
Ya, sedikit faedah tentang ilmu hadis. Kalau hadis itu riwayat Bukhari Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja, maka tidak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya. Hadis riwayat Bukhari saja atau hadis riwayat Muslim saja atau riwayat Bukhari Muslim dua-duanya, maka tidak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya, pasti sahih. Ya, karena kata Ibnu Shalah, hadis riwayat Bukhari Muslim atau salah satunya, maka talaqqal ummah bil qabul. Umat sudah sepakat untuk menerimanya sebagai hadis yang sahih. Adapun kalau selain itu, maka jangan langsung diamalkan, jangan langsung diyakini. Jangan langsung disebarkan juga. Misalnya HR Abu Daud, HR Tirmidzi, HR Ahmad. Maka jangan langsung amalkan, jangan langsung yakini, jangan langsung sebarkan. Kenapa? Karena hadis-hadis di dalam kitab-kitab tersebut masih tercampur antara yang sahih, antara yang dhaif, bahkan dengan yang maudhu, yang palsu. Ya, dalam Sunan Abu Daud tercampur, dalam Sunan Tirmidzi masih tercampur, dalam Musnad Ahmad masih tercampur. Maka kalau dapat hadis-hadis seperti ini, kita tanya dulu kepada ulama. Ini gimana statusnya hadisnya? Ya, kalau ulama mengatakan, oh ini hadisnya disahihkan oleh, hadisnya sahih misalnya, maka baru kita amalkan, baru kita yakini atau kita sebarkan. Ya. Maka untuk hadis-hadis yang selain Bukhari Muslim perlu kita cek adanya informasi tashihnya, informasi sahih tidaknya. Kalau cuman HR Abu Daud tok situ sampai situ, jangan diamalkan dulu, jangan disebarkan dulu. Tapi kalau ada informasinya HR Abu Daud misalnya disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, nah, silakan antum sebarkan, antum amalkan. HR Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani misalnya, silakan antum sebarkan. Kemudian Kitabut Thaharah, bab tentang thaharah. Thaharah artinya bersuci, ya, atau mensucikan anggota badan sesuai dengan tata cara yang dituntunkan oleh syariat. Ya, thaharah artinya mensucikan badan sesuai dengan tata cara yang dituntunkan oleh syariat. Dan thaharah ini mencakup pertama wudu, kedua mandi, ketiga tayammum. Itu thaharah, ya. Kalau cuci tangan enggak termasuk thaharah. Habis makan cuci tangan itu bukan thaharah, ya. Atau antum misalnya cuci kaki itu bukan thaharah, ya. Atau antum mandi dengan niat untuk bersihkan badan, bukan mandi ibadah, maka itu juga bukan thaharah. Ya, thaharah itu membersihkan badan sesuai dengan tuntunan syariat. Nabi mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5. Pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat hajjul bait, haji ke Baitullah, yang kelima puasa Ramadan. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, apa korelasinya thaharah dengan hadis ini? Ini hadisnya nggak ada bahas thaharah. Korelasinya adalah hadis ini merupakan dalil tentang urgensi sholat. Karena ibadah zahirah, ibadah badan yang paling utama, yang paling penting, paling urgen adalah sholat berdasarkan hadis ini. Nah, sedangkan sholat itu syarat sahnya adalah thaharah. Maka kenapa kok bab pertama bukan tentang sholat? Padahal katanya ibadah zahirah, ibadah badan yang paling penting adalah sholat. Kenapa kok bab pertama bukan sholat? Karena untuk supaya sholat sah harus thaharah dulu. Berarti bahas thaharah dulu baru bahas sholat. Jadi adanya pembahasan thaharah itu karena sholat. Sebetulnya yang dibahas sholatnya, cuman karena sholat nggak bisa sempurna, nggak bisa sah kecuali dengan thaharah, maka dibahas bab thaharah dulu. Dan pada umumnya para ulama fikih membahas kitab fikih dimulai dengan bab thaharah.
Fasyahadatu an la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah adalah seorang hamba mengilmui dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Fayujibu dzalika 'alal abdi, maka ini membuat seorang hamba wajib untuk mengikhlaskan semua amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan semua ibadahnya yang lahiriah maupun batiniyah semuanya untuk Allah semata. Dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dalam semua perkara agamanya. Dan ini adalah landasan dari semua agamanya para nabi dan rasul dan pengikut mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang nabi atau rasul pun kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tugas mereka adalah mendakwahkan la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku semata. Surat Al-Anbiya ayat 25. Dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah artinya adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada jami'its tsaqalain, kepada dua jenis makhluk yaitu al-insi wal jinni, manusia dan jin. Basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah dengan tulus dan membenarkan semua kabar darinya dan menaati perintahnya, perintah Nabi, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi. Dan bahwasanya tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kesolehan di dunia ini dan juga di akhirat kecuali dengan mengimani Rasulullah SAW dan menaatinya. Dan bahwasanya wajib untuk mengedepankan, untuk mengutamakan kecintaan kepada Nabi daripada kecintaan kepada diri sendiri, daripada kecintaan kepada anak, dan juga kecintaan kepada seluruh manusia. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau dengan mukjizat yang menunjukkan benarnya risalah beliau. Dan Allah menanamkan dalam diri beliau sifat-sifat yang tinggi dan sempurna dan akhlak yang mulia. Bimastamala alaihi dinuhu minal huda, yang ini mencakup apa yang beliau bawa berupa agama yang merupakan petunjuk dan rahmat dan juga kebenaran. Wal masalihi ad-diniyati wad dunyawiyati, dan juga beliau membawa masalah-masalah agama dan masalah dunia. Wa ayatuhu al-kubra, dan mujizat beliau yang paling besar adalah hadzal Qur'anul azim, Al-Qur'anul azim, bima fihi minal haqqi fil akhbar wal amri wan nahyi, dan apa yang di dalamnya, ya, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an berupa kebenaran, berupa kabar-kabar yang benar, dan juga berupa perintah dan larangan. Wallahu a'lam. Jadi beliau mulai kitab ini dengan membahas akidah. Akidah yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Ini perkataan yang bagus sekali ya tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian faslun fil miyah. Pasal tentang air. Wa amma as-salatu falaha syurutun tataqaddama 'alaiha. Salat itu punya syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Ya, tataqaddam 'alaiha sebelumnya. Apa bedanya syarat dengan rukun? Ya. Definisi syarat ini definisi yang teoritisnya ya. Para ulama mengatakan syarat adalah sesuatu yang kalau dia ada maka tidak mengakibatkan ibadah itu ada. Tapi kalau dia tidak ada, maka mengakibatkan ibadah tidak ada. Pusing nggak antum? Kalau dia ada, tidak membuat ibadahnya sah, ada. Tapi kalau dia tidak ada, maka membuat ibadah tidak ada, tidak sah. Ya, contohnya kalau ada orang sholat, dia wudhu itu syarat sah sholat. Wudhunya ada. Apakah dengan dia wudhu pasti sholatnya sah? Belum tentu. Mungkin dia nggak nutup aurat. Ya.
Karena wudu itu cuma salah satu syarat. Jadi adanya wudu nggak membuat ibadahnya sah. Harus melihat syarat-syarat yang lain. Tapi kalau wudunya nggak dilakukan, pasti ibadahnya nggak sah. Itu definisi syarat. Ya. Apa bedanya dengan rukun? Rukun juga sama. Artinya, rukun adalah perkara yang kalau dia ada, tidak membuat ibadah menjadi ada. Tapi kalau dia tidak ada, maka membuat ibadah menjadi tidak ada. Bedanya kalau syarat itu di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Syarat itu dilakukan sebelumnya, kalau rukun dilakukan di dalamnya. Contohnya wudu. Ya, wudu itu syarat sah sholat, bukan rukun sholat. Karena wudu itu sebelum sholat. Ya, nggak boleh antum sholat sambil wudu. Sedangkan ruku itu rukun sholat. Karena ruku ada di dalam sholat. Ya. Makanya ulama sering khilaf tentang masalah niat. Niat itu di dalam sholat. Ya, niat itu syarat sholat apa rukun sholat? Ya, karena dari satu sisi niat itu harus ada sebelum sholat, tapi di sisi lain orang niat itu ketika sudah sholat, ketika sudah takbiratul ihram. Jadi kadang ulama khilaf tentang masukkan niat itu masuk ke rukun apa syarat. Tapi sepakat ulama bahwasanya ibadah harus ada niat. Syarat sholat ada beberapa, diantaranya at-taharatu, diantaranya toharoh, bersuci. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka barang siapa yang tidak bersuci dari hadas akbar maupun hadas asghar dan juga dari najasah, maka tidak sah salatnya. Ya, jadi seorang yang mau sholat dia harus bersuci dari hadas akbar, dari hadas asghar, dan dari najis. Wa taharatu naw'ani. Dan taharah itu bersuci itu ada dua. Yang pertama at-taharah bil ma', bersuci dengan air. Ya. Nanti yang kedua di belakang ini agak jauh, bersuci dengan selain air. Wahyal aslu, dan itulah hukum asalnya. Hukum asalnya bersuci itu pakai air. Jadi artinya media yang digunakan untuk bersuci, hukum asalnya air. Dan juga air adalah hukum asal dalam izalatun najasah, membersihkan najis. Ya, kalau antum bingung bagaimana cara membersihkan najis, maka pada asalnya membersihkan najis itu pakai air. Pada asalnya pakai air, kecuali pada beberapa kasus yang nanti ada yang pakai tanah, ya, ada yang pakai cipratan. Ya, namun pada asalnya pakai air. Nah, kemudian di sini beliau membahas tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci. Kullu ma'in nazala minas sama' aw nab'in minal ardi atau aw naba'a minal ardi fahuwa tahurun. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari dalam tanah, maka itu air yang tahur. Perhatikan ya, kata Nabi di sini dalam hadis tahur. Tahur itu beda dengan tohir. Tahur itu to, ha, waw, ro. Tahurun. Kalau tohir itu to, alif, ha, ro. Tahirun. Beda. Kalau tahur itu mengandung dua perkara. Yang pertama tohir dan mutahhir. Air yang tahur itu dia tohir suci dan mutahhir mensucikan. Disingkat menjadi tahur. Maka bisa jadi ada air yang dia suci tapi tidak mensucikan, dia tidak tahur. Contohnya air teh. Air teh suci enggak? Suci. Kalau enggak suci antum enggak boleh minum teh. Kalau teh itu najis antum enggak boleh minum. Air teh suci, tapi apakah boleh buat wudu? Enggak boleh. Ya, nanti akan kita jelaskan. Yutahiru minal ahdathi wal akhbas, yang bisa membersihkan dari hadas dan najis. Walau taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi syai'in tahirin.
Walaupun berubah warnanya atau rasanya atau baunya dengan sesuatu yang suci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, innal ma'a tahurun la yanjusuhu syai'un. Air itu suci dan mensucikan, tidak ternajisi oleh apapun. Hadis sahih. Hadis ini Nabi ucapkan ketika ada yang tanya tentang sumur Budo'ah. Yang mana sumur Budo'ah adalah sumur di Madinah yang mengalir ke dalamnya sampah-sampah dan juga sering dibuang ke dalamnya bekas haid, kain bekas membalut haid, dan juga dibuang ke dalamnya bangkai. Makanya sahabat nanya, gimana Rasulullah nih, wudu pakai air dari sini, sumur yang seperti ini, sumur Budo'ah. Nabi katakan di sini, innal ma'a tahurun la yanjusuhu syai'. Air itu suci, tidak ternajiskan oleh apapun. Artinya selama airnya itu disebut ma'un, air, maka boleh dipakai untuk wudu. Kalau airnya ketika diambil kok masih bisa dikatakan air, maka boleh digunakan untuk berwudu. Dan patokannya adalah dia masih ala asli khilqatihi, masih dalam kondisi asli sebagaimana diciptakannya. Airnya masih murni, belum berubah menjadi yang lain. Dia belum didominasi oleh zat lain. Jadi kalau air, misalnya air ini, kemudian misalnya kejatuhan cat warna biru, tapi cuma sedikit, dan airnya masih terlihat mayoritas bening, makanya air ini boleh digunakan untuk berwudu, karena dia masih ma'un, masih air. Ya. Tapi kalau air ini dicemplungkan teh celup, digoyak-goyak, digoyang-goyang sampai jadi coklat, warnanya berubah menjadi coklat, bukan bening lagi, maka ini bukan lagi ma'un, tapi syayun, teh. Ya. Kalau air ini dimasukkan kopi sama gula gitu ya, jadi hitam, maka sudah berubah, didominasi oleh warna hitam, maka sudah bukan lagi ma'un, tapi sudah menjadi qahwatun, kopi. Kan nggak boleh lagi buat berwudu. Tapi selama air itu walaupun dikatakan tadi dari sumur Budo'ah, selama airnya masih bening, belum berubah, belum didominasi warnanya, rasanya, dan baunya, maka masih suci dan mensucikan dan boleh digunakan untuk berwudu. Ya, nah sudah azan ya, kita cukupkan dulu. Atau ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan silakan. Tidak ada? Yang online ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Air sungai berwarna coklat. Kalau warna coklatnya ini pertama bisa dipisahkan ya, misalnya coklat karena lumpur. Kalau diambil itu akan terpisah ya, lumpurnya mengendap di bawah, airnya yang bening di atas, maka ini masih boleh untuk berwudu ya. Tapi kalau warna coklatnya kena limbah, ini nggak tahu nih coklat apa ya, sehingga dia didominasi oleh warna itu, baunya, rasanya, atau warnanya, maka ini nggak boleh digunakan untuk berwudu ya. Masalah kesucian airnya ya mungkin masih suci ya, selama itu bukan najis, tapi dia tidak mutahhir, dia tidak bisa digunakan untuk berwudu ya. Tapi tadi kalau coklatnya karena lumpur ya, maka ini masih boleh digunakan untuk berwudu karena biasanya terpisah. Kalau kita ambil maka lumpurnya tidak terbawa. Demikian, wallahu a'lam. Yang online ada? Ada. Gimana? Oh ya, sudah. Ya, cukupkan. Oke, kajian pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan kami mohon maaf tadi agak terlambat ya karena ada kendala teknis. Semoga pada kesempatan pekan depan Allah mudahkan ya sehingga bisa lebih tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.